Apakah menurutmu kamu pantas diperlakukan dengan adil? Alexa bertanya balik. Senyuman Alexa tampak hangat dan lembut, tetapi bagi Arsy, senyum itu penuh dengan ejekan. Baiklah, aku akan minta maaf. Semua orang terkejut dengan kata-kata ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan mendadak Arsy. Alexa melepaskan pergelangan tangan Arsy dan memberi isyarat padanya untuk segera meminta maaf. Arsy tidak punya pilihan selain berjalan ke pewaris perusahaan Jaya Abadi. Saat dia berlutut dan membungkuk, dia berkata, "Nona Bonita, saya minta maaf. Saya salah, saya harap kamu memaafkan saya." 3 kali, Alexa menekankan. Arsy menahan amarahnya saat dia meminta maaf kepada ahli warisnya sebanyak 3 kali. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ahli waris awalnya mengira tidak ada yang bisa menangani wanita hamil ini. Tapi, tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia melawan Alexa. Alexa, sang pewaris sepenuhnya yakin dengan kemampuan Alexa. Apa itu cukup? Arsy bertanya, setelah membungkuk 3 kali berturut-turut. Alexa memandang ke arah pewaris dan pewaris itu menganggukkan kepalanya dengan puas. Saya harap ini tidak terjadi lagi. Arsy memelototi Alexa. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu dapat kembali ke tempat dudukmu sekarang, Nona Arsy. Sebaiknya kamu berhati-hati kemanapun. Jika kamu tidak sengaja kehilangan anakmu, saya tidak ingin masyarakat berpikir bahwa saya bersekongkol melawanmu. Arsy diminta untuk kembali ke tempat duduknya dan tidak pergi. Dada Arsy naik turun, jelas dia sedang berusaha mengendalikan amarahnya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Orang di hadapannya adalah Alexa yang sempurna dan dia putus asa berada di dekatnya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke tempat duduknya di bawah tatapan semua tamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang dikatakan Nona Alexa kepada Arsy untuk membuatnya tunduk, hasilnya sangat memuaskan. Melihat wanita ini dikalahkan benar-benar menyembuhkan amarahku. Aku tidak percaya Nona Alexa benar-benar berhasil membuat dia membungkuk dan meminta maaf. Dia menangani wanita sulit ini dengan begitu mudahnya. Semua staf perusahaan Geraldine bersorak di dalam. Sama seperti pewaris perusahaan Jaya Abadi, mereka tidak berdaya terhadap kesombongan Arsy. Bagaimanapun, dia sedang hamil, jadi mereka harus berhati-hati di sekitarnya. Tapi, jika menyangkut Alexa, dia dengan mudah membuat Arsy mengaku kalah. Pewaris perusahaan Jaya Abadi telah menyaksikan pertunjukan yang mengesankan, dan Alexa juga membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi, dia memandang semua orang dan tersenyum. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Alexa adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia benar-benar memenuhi harapan. Dengan orang seperti ini yang bertanggung jawab, tidak heran perusahaan Geraldine terus meningkat. Nona Alexa, saya sangat mengagumimu denganmu. Kamu terlalu sopan, Nona Bonita. Saya minta maaf karena kamu harus melalui semua ini malam ini. Masalah kecil seperti ini bukanlah apa-apa, jawab sang pewaris. Jika Nona Alexa tidak keberatan, bisakah kita berteman? Alexa menyelesaikan krisis besar di depan begitu banyak orang, jadi para staf secara alami diyakinkan olehnya. Melihat suasana kembali normal, kakek Arifin tidak bisa menahan senyum bangga. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat bertahan di hadapan orang baik dan orang jahat, maka orang itu adalah Alexa. Pada akhirnya, dia mengabaikan teman-teman lamanya dan melewati kerumunan menuju Alexa dan Kenzie. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanan Alexa. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan keputusan yang sangat penting. Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan keberatan dengan hal ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku telah memutuskan untuk mundur dari posisiku sebagai ketua dan menyerahkannya kepada cucu ketigaku, Alexa.
Mendengar ini, semua orang tercengang saat mereka memegang gelas anggur merah dan saling memandang. Pada saat ini, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Arsy, yang langsung melompat dari tempat duduknya. Karena pengumumannya datang terlalu mendadak. Rasanya seperti sebuah bom besar dilemparkan ke arah mereka. Pada awalnya, staf tidak tahu bagaimana harus merespons. Tapi kemudian, Kenzi tiba-tiba mulai bertepuk tangan. Semua orang dengan cepat bergabung saat mereka bertepuk tangan. Itu hebat, wow, luar biasa. Tidak hanya tepuk tangan yang terdengar, namun karena kegembiraan mereka, para staf juga melontarkan teriakan dan sorak-sorai yang tajam. Mereka benar-benar diyakinkan oleh Alexa. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mudah menerimanya. Ini adalah contoh nyata dari hasil yang memang pantas didapatkan. Nona Alexa, banyak sekali perhatian yang tertuju padamu. Apakah kamu masih ingin menolak tawaranku? Kakek tidak mengharapkanmu untuk memfokuskan 100% energimu pada perusahaan Geraldine. Kamu hanya perlu melindungi fondasi keluarga Geraldine dan lulus ujian. Menemanimu dari generasi ke generasi. Hanya itu yang perlu kamu lakukan agar kakek merasa puas. Alexa memandang ke arah kakeknya dan kemudian menoleh ke arah Kenzi. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Arsy yang lepas kendali dan menganggukkan kepalanya. Kakek, aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa. Bagus, bagus sekali. Kakeknya menarik napas dalam-dalam seolah dia telah mengangkat beban besar dari bahunya. Sekarang Alexa akhirnya setuju untuk mengambil alih perusahaan Geraldine. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan perusahaan. Namun, saat semua orang merayakan bahwa Alexa telah menerima peran sebagai ketua, teriakan melengking tiba-tiba bergema dari kerumunan. Darah, dia berdarah. Perusahaan Geraldine akan mengalami perubahan. Alexa mengambil alih sementara Arsy mengalami keguguran. Pertarungan persaudaraan mencapai tingkat baru. Arsy diusir dari perusahaan Geraldine 3 kali. Kemarahan yang diakibatkannya menyebabkan keguguran. Menjadi pemenang dalam hidup, memimpin box office dan menjadi ketua perusahaan Geraldine pada saat yang sama. Berita terpanas di Indonesia saat ini terfokus pada Alexa yang menjadi ketua perusahaan Geraldine, dan Arsy mengalami keguguran dan dikirim ke rumah sakit. Tentu saja, memang benar bahwa Arsy mulai mengalami pendarahan pada perayaan tahunan. Tetapi anak di perutnya baik-baik saja setelah dokter menstabilkan kondisinya. Perayaan tahunan perusahaan Geraldine adalah puncak tahun ini, namun tidak ada yang menyangka bahwa perayaan itu akan berakhir karena Arsy dikirim ke rumah sakit. Di dalam ruang VIP rumah sakit yang tenang, Arsy terhubung ke infus saat dia bersandar lemah di kepala tempat tidur. Wajahnya tampak pucat dan kelelahan. Kakeknya masuk dengan tongkatnya dan duduk di tepi tempat tidur Arsy, sementara asisten Rian dan Amanda berdiri di satu sisi. Meskipun ada banyak orang yang mengawasinya, tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang ingin dia temui. Kakek, bukankah menurutmu kakek terlalu kejam? Arsy tiba-tiba berkata dengan suara serak setelah hening beberapa saat. Air mata perlahan merembes keluar dari matanya. Aku juga cucumu. Mengapa kamu hanya menyayangi Alexa? Kamu telah memberi Alexa seluruh perusahaan Geraldine dan tidak memberiku uang sepeser pun. Apakah kamu tahu betapa besarnya kebencian yang aku rasakan? Setelah mendengar kata-kata Arsy, kakeknya menundukkan kepalanya sejenak sebelum melihat ke atas dan berkata, hal terpenting bagimu saat ini adalah menjaga dirimu sendiri. Dokter mengatakan kamu hampir mengalami keguguran. Kakek, bagaimana kamu bisa bertindak ekstrim seperti itu? Arsy, Amanda berbicara atas nama kakeknya, tetapi kakeknya menahannya. Mungkin, bagimu, aku mungkin terlihat sangat kejam karena akulah yang paling kejam terhadapmu. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa? Arsy membuang muka tanpa menjawab.
Sepertinya perlakuan buruk yang dilakukan kakeknya terhadap dirinya adalah penyebab utama semua yang telah terjadi. Kakek pernah mencintaimu dan bahkan menyakiti Alexa selama lebih dari 20 tahun karenamu. Tapi, apa balasannya? Arsy, jujurlah padaku. Apa yang kamu lakukan pada Alexa? Arsy tiba-tiba terdiam. Dia tidak berani menatap mata kakeknya karena rasa bersalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.